Oke, kali ini kita akan belajar tentang aplikasi yang dibuat oleh Google ya, yaitu tentang Google Drive. Untuk mengakses semua aplikasi Google, kita membutuhkan sebuah browser ya. Nah, Google sendiri telah mengeluarkan browser namanya Google Chrome. Seperti ini. Nah, ini Google Chrome. Nah, untuk menggunakan fitur-fitur atau aplikasi yang dibuat oleh Google, sebaiknya kita menggunakan Google Chrome. Karena ada beberapa aplikasi Google yang tidak bisa kita akses di browser yang lain. Oke, saya akan coba menggunakan Google Chrome. Kita klik ini, lalu akan muncul seperti ini. Nah, pada tampilan awal Google Chrome, nah, kalau misalnya sudah dimodif gitu ya, nah ini kebetulan saya sudah modif ini, backgroundnya saya ganti, lalu ini untuk ganti background, kemudian di sini ada bookmark atau pemintas gitu ya, supaya ketika saya mengakses bisa saya langsung klik tombol-tombol ini gitu. Kemudian ada juga di sini. Nah, di sebelah kanan atas ini, nah ini ada Gmail, image, kemudian ada titik 9, ini adalah Google aplikasi. Lalu di sebelah kanan ini ada logo akun kita. Nah, kalau misalnya kita belum login, biasanya di sini akan tertulis di sini tombol login gitu. Oke, kemudian saya langsung ke Google Drive. Nah, untuk menuju ke aplikasi Google, saya biasanya menggunakan yang ini saja nih, pemintas ini. Di sinilah kumpulan semua aplikasi yang dibuat oleh Google. Saya klik, maka terlihat banyak aplikasi Google ya yang disediakan. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang Google Drive. Saya klik Google Drive. Nah, pada tampilan awal Google Drive itu seperti ini tampilannya. Di sebelah kiri ada beberapa tombol, ada New. Kemudian ada priority, my drive, share with me, recent, start, kemudian trust. Kemudian ada sebelah kanan juga banyak nih, ada banyak tombol di sini, ada kalender, kemudian ada keep, ada task dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu setiap fitur-fitur atau aplikasi yang disediakan oleh Google. Untuk kali ini kita khusus membahas tentang bagaimana menggunakan Google Drive. Yang pertama, kita akan mencoba melihat tampilan ini. Ini tampilan adalah grid view ya. Dia bentuk tampilan grid. Kalau mau dirubah menjadi list view juga bisa. Kita klik di sini. Nah, seperti ini. Nah, maka akan tampilannya seperti ini dalam bentuk list gitu ya. Kalau mau diubah jadi grid juga bisa, kembali kita klik ini lagi. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya kita coba membuat folder. Buat folder, caranya kita klik new, kemudian kita pilih folder. Nah, kita ketik di sini nama foldernya, misalnya latihan. Saya create, maka akan terbentuk satu buah folder baru yang saya beri nama latihan. Nah, kemudian yang berikutnya, ini folder ini sudah ada isinya nih. Misalnya ini saya klik, ada isinya gitu. Nah, kemudian yang kita buat tadi ini saya klik. Nah, ini kosongan ya, belum ada isinya. Nah, untuk mengisi ini itu bisa langsung kita dari sini ya, new, kemudian kita pilih file atau folder yang ingin kita bawa ke sini gitu. Misalnya saya mau upload file, saya klik file upload, dan saya cari file yang ingin saya upload. Misalnya saya upload gambar ini misalnya, saya klik, kemudian saya klik open. Nah, ini adalah proses upload ya. Ini upload satu item.
Nah, ini berarti sudah komplit nih, sudah masuk filenya. Nah, ini ya, ini file yang sudah saya upload. Kemudian misalnya saya akan mengupload folder. Nah, kalau mengupload folder, berarti saya klik new, kemudian saya pilih folder upload. Nah, untuk mengupload folder, nah nanti apapun yang ada di dalam folder itu akan terupload semuanya gitu. Misalnya saya akan mengupload folder misalnya buku ini, maka semua file yang ada di dalam folder buku ini itu akan terupload gitu semuanya. Jadi kita bisa sekalian upload file yang ada dalam satu folder seperti itu. Oke, jadi itu ya contohnya ya untuk mengupload folder. Kemudian yang berikutnya saya kembali lagi ke My Drive. Ini foldernya bisa kita custom ya, kita atur bisa. Nah, ini terlihat ada banyak warna-warna folder. Bagaimana caranya? Ya tinggal kita klik saja. Misalnya kita mau mewarnai folder yang ini, saya klik, kemudian klik kanan, saya pilih change color. Misalnya saya beri warna merah misalnya. Nah, maka dia akan berubah menjadi warna merah. Nah, yang berikutnya misalnya ini saya akan share, bagikan ke kawan misalnya. Bagaimana caranya? Saya klik ini, klik kanan, kemudian saya pilih share. Nah, seperti ini. Lalu saya masukkan email teman saya yang akan saya bagikan. Misalnya saya klik salah satu teman, misalnya ini. Nah, ini, maka settingan berikutnya adalah apa yang bisa dia lakukan. Nah, di sini kita direkomendasikan editor, artinya teman ini akan bisa mengakses dan mengedit file yang saya bagikan. Tapi kita juga bisa men-setting, mengatur ini juga. Nah, di sini ada 3 pilihan, ada viewer, commenter, dan editor. Nah, kalau kita pilih viewer, berarti teman ini hanya bisa melihat file atau folder yang saya bagikan. Tetapi kalau kita pilih editor, maka ini akan bisa mengedit, mengubah file tersebut gitu. Jadi itu cara. Kemudian kalau misalnya kita menginginkan kita mau share ke siapa saja gitu, artinya semua yang memiliki link ini itu bisa mengakses. Nah, caranya adalah di sini di bawah get link ini ada share with ini ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, karena ini adalah akun belajar. Kita klik ini. Nah, maka nanti di sini kita pilih anyone with the link. Artinya siapapun yang memiliki link ini itu dia bisa melihat. Nah, gitu. Siapapun yang memiliki link ini, link file ini atau folder ini, dia akan bisa melihat. Begitu juga kalau kita atur seperti yang kita inginkan. Kalau kita atur editor, berarti siapapun yang memiliki link ini kemudian membuka, dia bisa mengedit seperti itu. Kalau di sini hak aksesnya adalah editor. Kemudian kita copy linknya, lalu kita share ke kawan atau teman atau siapapun, ataupun bisa kita share di media sosial. Sehingga siapapun membuka file ini, dia akan bisa mengedit, gitu ya. Kita bisa bekerja secara kolaborasi seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi, di sini ketika kita klik kanan kan banyak pilihan ini. Jadi ini silakan nanti kita kenalkan satu persatu. Kalau get link itu berarti kalau dia sudah di share, maka linknya tinggal kita ambil. Nah, seperti ini tadi, kita tinggal ambil linknya, copy, share ke kawan gitu. Kemudian yang berikutnya ada move to, artinya memindahkan folder ini gitu ya. Nah, bisa kita pindahkan. Misalnya saya ingin memindahkan latihan ini, folder latihan ini saya pindahkan ke misalnya ke Google Classroom, misalnya ke folder Google Classroom. Berarti saya move ini ya, klik kanan, move, kemudian saya cari folder Google Classroom.
yang ini. Lalu saya klik move. Nah, maka folder latihan tadi itu pindah ke Google Classroom gitu. Saya buka. Nah, dia ada di sini nih. Oke, kita coba balikan lagi, bawa ke My Drive ya, ke depan. Klik ini, move. Oke, bawa ke depan. Nah, di sini. Lalu klik move. Kemudian ke depan saya klik move. Nah, maka dia akan pindah ke depan lagi. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian berikutnya ada istilahnya add to start. Nah, artinya kita tambahkan di pesan berbintang, file berbintang. Kalau saya klik ini, maka folder ini akan bisa saya akses melalui tombol start ini. Saya klik ini, nah maka dia akan muncul di sini. Seperti itu. Kemudian lagi misalnya mau ganti nama ini, mau ganti nama. Berarti saya klik rename. Nah, rename saya ganti nama ini. Mau ganti nama pakai huruf besar misalnya. Saya klik oke. Nah, maka dia akan terganti namanya. Lalu di bawahnya lagi kalau ingin mendownload, kalau kita klik download. Jika ingin menghapus, kita klik remove gitu. Nah, jadi seperti itu cara menggunakan Google Drive. Kemudian berikutnya di sini ada menu ya, menu share drive. Nah, inilah kelebihan dari akun belajar.id, kita disediakan share drive di sini. Artinya drive ini kita bisa gunakan untuk sharing dengan rekan kita dalam satu kantor, dengan siswa, ataupun dengan komunitas kita yang lain. Asalkan mereka semuanya anggota tersebut memiliki akun di Google, entah itu Google akun belajar.id maupun akun Gmail juga bisa kita beri akses untuk share drive ini. Kemudian ada share with me. Share with me ini artinya file yang dibagikan ke saya. Nah, seperti ini. Ini file-file yang dibagikan ke saya oleh orang lain. Kemudian recent, berarti ini file-file yang baru saya buka. Kemudian trash. Nah, trash ini bak sampah istilahnya. Apapun yang kita hapus dia akan terbawa ke sini. Nah, ini untuk menghapus bak sampah. Di sebelah kanannya ada tombol anti trash gitu ya. Kita klik ini maka ini akan terhapus selamanya gitu. Kita coba klik. Nah, kemudian kita delete forever. Kita hapus selamanya gitu. Nah, seperti itu. Ini juga kalau trash ini kalau misalnya kita lupa menghapus, maka dia akan terhapus secara otomatis ketika file tersebut berumur 30 hari lebih gitu. Dia akan terhapus secara otomatis ketika file tersebut sudah berada di bak ini selama 30 hari lebih. Oke, jadi itu. Kemudian yang berikutnya adalah pengaturannya. Pengaturan dari Google Drive ini. Nah, khusus untuk share drive nanti akan saya jelaskan pada video berikutnya. Nah, kemudian untuk pengaturan Google Drive ini, saya kembali dulu ke My Drive. Untuk pengaturannya ada di sebelah sini ya. Sini ada ini ready for offline. Kalau saya set dia, saya bisa akses secara offline. Kemudian ini adalah support yang kita tanya itu nanti ada di sini. Kalau misalnya kita bingung menggunakan Google Drive, kita bisa lihat tutorialnya di sini. Kemudian di sebelah kanannya ada setting atau pengaturan. Saya klik ini. Nah, di sini ada 3 pilihan ya. Ada setting, ada get drive for desktop, ada keyboard shortcut. Kalau keyboard shortcut saya rasa kita sudah memahami, artinya fungsi keyboard yang bisa kita gunakan untuk mengakses layanan ini, Google Drive ini. Kemudian Google Get Drive for Desktop itu artinya kita diarahkan jika ingin menginstal aplikasi Google Drive di desktop kita yang bisa kita akses secara offline. Ya, itu. Kemudian setting, kita klik setting.
Nah, maka muncul di sini setting, ada general, settingan umum, settingan notifikasi, kemudian manage aplikasi. Nah, aplikasi yang lain yang bisa kita akses juga ada di sini. Jika ada update tentang Google Drive ya pada browser kita. Kemudian di general ini kita diberi informasi di sini adalah kapasitas 20 gigabit 20,99 gigabit yang sudah saya gunakan. Nah, untuk akun ini, akun belajar.id ini kita diberi ruang itu unlimited, artinya berapapun bisa kita gunakan gitu. Kemudian convert upload, artinya ketika kita mengupload file misalnya dalam bentuk Microsoft Word, ketika ini dicentang, maka dia akan langsung terconvert menjadi Google Dokumen. Gitu. Artinya, file Microsoft Word itu bisa kita buka di Google Dokumen. Kemudian misalnya Microsoft Excel, bisa kita buka di Google Sheet. Lalu untuk Microsoft itu bisa kita buka di Google Slide. Lalu di bawah ini ada language, ini adalah setting bahasanya yang digunakan. Kemudian sini offline, ini kita centang ketika ingin mengakses Google Drive secara offline. Oke, kemudian terakhir kita klik done. Nah, seperti itu. Berikutnya yang perlu saya jelaskan juga di sini ada beberapa tombol juga ya yang bisa kita gunakan. Nanti ada kalender, ada task, ada keep gitu. Ada keep, ada task. Nah, nanti untuk penggunaan ini akan kita jelaskan pada video berikutnya. Jadi itu sekilas fasilitas atau fitur yang diberikan melalui Google Drive yang bisa kita gunakan untuk mempermudah pekerjaan kita. Demikian tutorial kali ini. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.